Selamat siang sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius Devakiri SIK menghadiri kegiatan kebaktian kebangunan rohani atau KKR dalam rangka menyambut Pilkada Damai di Tanah Papua 2024 dengan tema Bangkit dan Bermazmur bagi Kristus menuju Pilkada Damai di Tanah Papua. Kegiatan yang dilaksanakan di Gor Futsal Jalan Poros SP 5 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Minggu tanggal 9 Juni yang dihadiri oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin. Pembawa khotbah Pastor John Bunai, pembawa khotbah Pendeta Elton Bernard, para PJU Polda Papua, Ketua PGGM Kabupaten Mimika, Pendeta Donald Salima mengatakan pihaknya percaya pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani yang berlangsung hari ini semata-mata bukan sebuah jadwal yang harus dilaksanakan. Tetapi ini menjadi bagian dari semua peran tugas tahun lalu hingga sekarang untuk menciptakan atmosfer situasi damai di atas tanah ini. Kabupaten Mimika yang tercinta. Sementara itu, Kapolda Papua mengatakan Tanah Papua tahun ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu untuk pemilihan 3 gubernur, salah satunya Gubernur Papua Tengah. Ia menekankan bahwa pemilihan gubernur dan bupati itu adalah kontestasi di mana sesama anak bangsa saling berkompetisi untuk memberikan yang terbaik. Beda pilihan politik itu sah-sah saja, tidak perlu disikapi secara negatif. Lebih lanjut, Irjen Fakhiri mengajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga perdamaian, menjaga kepentingan bersama serta berkomitmen untuk bersama-sama memajukan tanah yang kita cintai ini, yaitu Tanah Papua. Tanah yang damai yang harus sama-sama dihormati. Hari ini, atas kemurahan hati dan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kami Polri bersama TNI dengan pemerintah daerah dan persekutuan gereja kembali menyelenggarakan kebaktian kebangkitan rohani dalam rangka mensukseskan Pilkada Damai di Tanah Papua tahun 2024. Tepatnya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Suatu kerinduan bagi saya untuk berjumpa dan bermazmur bersama-sama dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mendengarkan dan mengamalkan ajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam hati dan kehidupan kita, terutama untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, tanpa ada lagi perselisihan hingga pertumpahan darah dengan alasan apapun di tanah ini tidak boleh lagi terjadi. Amin. Saya mengingat betul berbagai peristiwa di Tanah Papua, tapi saya bersuka cita karena para hamba Tuhan, para pemuka agama selalu bersama TNI dan Polri untuk menjaga kedamaian dan kecintaan di Tanah Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri SIK menghadiri kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang bertempat di bekas Bandara Dou Aturure, Nabire, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Senin tanggal 10 Juni 2024. Acara ini turut dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin serta pejabat utama Polda Papua. Dengan tema Bangkit dan Bermazmur bagi Kristus menuju Pilkada Damai di Tanah Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk mengaplikasikan ajaran Tuhan tentang kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama manusia, sehingga diharapkan terciptanya Pilkada 2024 yang damai dan harmonis. Pada sambutannya, Ausilius Yu menyampaikan bahwa pemerintah daerah Papua Tengah menyambut baik dan mengapresiasi besar kegiatan ini yang diinisiasi oleh Kapolda Papua. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devakiri dalam sambutannya menyatakan bahwa Tanah Papua telah melahirkan 4 provinsi baru.
Meski banyak provinsi, umat manusia tetap satu umat Tuhan yang harus saling menghormati. Hari ini, pihaknya bersama TNI dan pemerintah daerah serta persekutuan gereja-gereja kembali menyelenggarakan kebaktian kebangkitan rohani untuk mensukseskan Pilkada Damai di Tanah Papua 2024. Kapolda juga menekankan pentingnya memahami bahwa pemilihan gubernur dan bupati adalah kontestasi yang sehat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Papua juga mengapresiasi kedewasaan masyarakat Papua dalam menyikapi perbedaan pilihan politik selama pemilu 2024. Atas kemurahan dan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kami Polri dan TNI bersama-sama dengan pemerintah daerah Provinsi Papua Tengah dan persekutuan gereja kembali menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani dalam mensukseskan pemilu kepala daerah damai di Tanah Papua tahun 2024. Pada kesempatan yang mulia ini saya berpesan kepada saudara-saudara saya yang ada di Papua Tengah, boleh banyak provinsi, tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita satu sebagai umat Tuhan yang ada di Tanah Papua. Amin. Jangan karena banyak provinsi terus saling menyangkal di tanah ini. Sebelum Tuhan Yesus mencabut berkat itu, mari kita tetap menjaga toleransi dan perbedaan, keberagaman yang ada di tanah Papua ini. Suatu kerinduan bagi saya untuk berjumpa dan bermazmur bersama-sama dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mendengar dan mengamalkan ajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam hati dan kehidupan kita, terutama untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, tanpa ada lagi perselisihan, hingga pertumpahan darah dengan alasan apapun di tahun ini, tahun pemilu kepala daerah serentak di khususnya kami di Tanah Papua. Dalam rangka menyambut Idul Adha 1445 Hijriah, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Deva Kiri SIK bersama Wakapolda Papua Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin SH MSI menyerahkan hewan kurban kepada dua masjid di Nabire pada Senin 10 Juni 2024. Kedua masjid yang dikunjungi oleh Kapolda Papua bersama rombongan yakni Masjid Agung Al-Falah Nabire dan Masjid Baitur Rahman Oyeh Nabire. Acara penyerahan ini juga dihadiri oleh pejabat utama Polda Papua beserta Forkopimda. Dalam sambutannya, Kapolda Papua mengajak semua yang hadir untuk bersyukur dan mendoakan saudara-saudara yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa bantuan hewan kurban ini diberikan dengan harapan dapat didistribusikan kepada umat Muslim dan juga umat lainnya yang membutuhkan. Meskipun Idul Adha akan dilaksanakan sekitar 1 minggu lagi, Kapolda menyempatkan diri untuk memberikan bantuan ini saat melintasi Kabupaten Nabire. Kapolda Papua juga berpesan kepada seluruh umat Muslim di Kabupaten Nabire untuk menjaga silaturahmi dan bergandengan tangan dengan semua masyarakat tanpa memandang perbedaan. Sementara itu, Ketua DKM Masjid Agung Al-Falah Nabire, Haji Senen Cahyo Saputo, yang mewakili kedua masjid, menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia juga menjelaskan upaya yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah untuk membangun masjid yang megah di Nabire. Menutup sambutannya, ia mendoakan agar Kapolda Papua beserta jajaran selalu sehat dalam melayani masyarakat Papua. Kami dari Polda Papua maupun Polres khususnya Nabire ini juga memberikan bantuan hewan kurban. Kedua masjid ini mudah-mudahan bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita yang umat Muslim yang nanti harus diberikan, dan juga mungkin umat lain yang lemah supaya bisa didistribusikan sebagaimana yang ada di dua masjid ini. Dan juga saya berpesan pada kesempatan ini kepada saudara-saudara saya umat Muslim, mari kita jaga silaturahmi dengan sesama umat di Nabire khususnya, dan lebih khusus lagi di Provinsi Papua Selatan yang ada. Bergandengan tangan dengan semua masyarakat, berbaur dengan semua masyarakat tanpa melihat perbedaan. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua.
Saya Bribda Nunlehu pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.